Halo bro, selamat datang kembali di channel gua Dunia Kreator. Di sini kita akan bahas serba-serbi dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya cukup pahit tapi penting banget buat kita, yaitu kenapa banyak konten kreator pemula itu gagal di tahun pertama. Jadi apa aja penyebabnya dan gimana caranya biar kalian bisa bertahan lebih lama di dunia konten kreator ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu bro. Subscribe itu gratis, kalian gak harus bayar apapun untuk jadi subscriber. Dan buat yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Jadi gini bro, ada 7 alasan kenapa banyak YouTuber pemula itu yang gagal di tahun pertama dan kira-kira bagaimana cara kita menyiasatinya. Yang pertama adalah ekspektasi yang gak realistis. Jadi banyak kreator pemula itu datang dengan bayangan bikin 10 video viral, bikin 1 bulan langsung bisa hidup dari YouTube. Padahal realitanya dunia konten itu kayak nanam pohon. Jadi nggak ada yang kalian nanam kemarin kemudian besoknya bisa dipanen. Jadi kalau misalnya kalian melihat para YouTuber besar yang sekarang itu hampir semuanya itu punya tahun-tahun yang gelap. Tahun ketika nggak ada yang nonton, nggak ada yang komentar, juga nggak ada yang peduli. Ekspektasi yang terlalu tinggi bikin kalian kecewa terlalu cepat. Bukan karena kalian nggak berbakat, tapi karena kalian nggak sabar nunggu prosesnya. Jadi solusi yang bisa coba kalian terapin adalah mulai dengan ekspektasi yang rendah dulu, tapi standar kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua, anggap tahun pertama sebagai fase eksperimen, kemudian fokus ke perbaikan bukan ke angka. Jadi begitu bro. Kemudian yang kedua, itu biasanya mereka terjebak di game angka ya. Jadi views yang kecil gitu, mentalnya bisa langsung rontok. Gua ngerti angka itu menggoda, siapa yang nggak pengen viewsnya naik, subscriber nambah, grafik menghijau. Tapi masalahnya di tahun pertama, angka itu sering kayak bonceng 3 ya, berat, lambat, dan susah naik. Dan banyak kreator itu berhenti bukan karena buruk, tapi karena mereka terlalu peduli sama angka yang belum waktunya untuk bagus. Mereka lupa kalau YouTube itu sistem rekomendasi, bukan sistem permohonan. YouTube nggak peduli kalian capek atau enggak, YouTube cuma peduli apakah penonton itu betah atau enggak. Jadi solusinya gimana? Yang pertama, coba ganti fokus dari kenapa viewsnya kecil jadi bagian mana ya yang bikin penonton itu kemudian keluar dari video gua. Kemudian kapan viral? Coba ubah menjadi bagaimana video berikutnya bisa lebih baik, minimal 1% aja gitu. Jadi angka itu hasil, tapi skill itu penyebab dan kalian lebih banyak butuh penyebab daripada hasil. Kemudian yang ketiga adalah nggak konsisten. Jadi bukan karena malas, tapi karena nggak punya sistem. Jadi banyak kreator gagal itu bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak punya ritme. Mereka upload ketika lagi semangat, terus hilang lagi ketika lagi down, terus muncul lagi ketika lagi mood naik, dan akhirnya berhenti total. Bukan bakat yang bikin kalian bertahan, tapi sistem yang bikin kalian itu bisa jalan terus. Jadi solusinya bagaimana? Ada beberapa hal yang coba bisa kalian terapin. Yang pertama adalah punya jadwal upload yang realistis. Bisa 1 video per minggu itu sudah cukup lah ya untuk pemula. Kemudian bikin daftar ide cadangan, kemudian bikin template editing biar prosesnya lebih cepat, dan yang paling penting adalah jadikan ini kebiasaan, bukan inspirasi dadakan. Karena inspirasi itu datang dan pergi, tapi sistem itu bisa bertahan. Kemudian yang keempat itu adalah biasanya adalah salah niche atau nggak jelas mau ngomong apa. Jadi banyak kreator gagal itu mau apa. Hari ini react, besok gaming, lalu vlog, lalu review, lalu motivasi. Jadi YouTube akan bingung, penonton juga akan bingung, dan kebingungan adalah musuh pertumbuhan. Jadi YouTube itu merekomendasikan konten yang mudah diprediksi. Kalau channel kalian random, algoritma juga nggak bisa menilai siapa yang harus nonton video kalian. Jadi solusinya apa? Coba kalian pilih niche yang kalian bisa tahan lama, bukan niche yang cuma lagi tren. Yang kedua, coba fokus dulu satu gaya, satu tema, satu kategori. Setelah stabil, barulah kalian coba kembangin pelan-pelan gitu. Jadi bangun rumah itu dari fondasi, bukan dari atap ya bro. Kemudian yang kelima adalah biasanya adalah mental yang gak siap untuk tahun-tahun yang silent years ya. Gue sebutnya sebagai tahun-tahun sepi, karena tahun ketika kalian upload tapi nggak ada yang nonton, tahun ketika kalian cerita ke teman soal channel YouTube kalian terus nggak ada yang peduli juga, tahun ketika kalian kerja keras tapi dunia juga nggak melihat kalian gitu, dan banyak orang yang nggak siap menghadapi fase seperti ini. Padahal inilah fase paling menentukan. Kalau kalian bisa bertahan di sini, kalian akan bertahan di mana saja. Jadi solusinya apa? Coba latih mental untuk bisa mencintai proses. Yang kedua, belajar menikmati pembuatan video, bukan hanya hasilnya. Karena kalau kalian mencintai prosesnya, angka itu cuma bonus ya, bukan tujuan utama. Kemudian alasan yang keenam adalah biasanya nggak mau belajar. Jujur aja bro, dunia kreator itu dinamis banget. Algoritma berubah, gaya konten berubah, selera penonton berubah. Yang dulu works, mungkin sekarang bisa jadi basi itu. Banyak kreator gagal karena mereka berhenti untuk belajar. Mereka cuma upload tapi nggak pernah analisa. Mereka cuma rekam tapi nggak pernah perbaiki. Mereka cuma jalan tapi nggak pernah menambah skill gitu. Jadi solusi yang bisa kalian terapin misalnya belajar storytelling, belajar struktur hook, build up, payoff, belajar thumbnail, belajar passing editing, dan yang paling penting adalah belajar dari data.
Karena kreator yang bertahan itu bukan yang paling kreatif, tapi justru yang paling adaptif. Kemudian alasan yang terakhir, yang ketujuh, biasanya mereka nggak punya alasan besar kenapa mereka bikin channel. Ini yang sering disepelekan tapi sangat penting, karena pada akhirnya alasan kalian membuat channel itu yang menentukan apakah kalian tahan di tahun pertama apa enggak. Kalau alasannya cuma pengen viral, pengen cepet dapat duit, pengen terkenal gitu, itu biasanya nggak akan bertahan lama. Yang bisa bertahan lama adalah yang biasanya punya alasan lebih dalam, gitu, seperti pengen berbagi, pengen belajar, pengen dokumentasi perjalanan hidup, pengen bantu orang, pengen bangun karya. Jadi alasan-alasan yang kuat yang bikin kalian tetap jalan meskipun grafiknya itu lagi menurun. Jadi begitu bro obrolan kita hari ini, semoga pembahasan ini bisa jadi refleksi kalau kalian baru mulai. Kalau kalian lagi down, jangan berhenti. Kalau kalian udah hampir menyerah, istirahat boleh, tapi jangan keluar dari arena. Karena dunia kreator ini bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling lama bertahan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.